Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Setiawati. Saya adalah guru IPS sekaligus waka kesiswaan di SMPN Satap 2 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Perasaan Gemini, yaitu pemanfaatan kardus bekas sebagai alat peraga pembelajaran dan penggunaan Google Sites sebagai media interaktif di tengah keterbatasan. Praktik baik yang saya lakukan ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Ingin tahu lebih jelasnya terkait praktik baik ini? Mari selamat menyaksikan. Lokasi SMPN Satap 2 Tanjung berada di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Walaupun sekolah ini masih berada di pusat Kabupaten Lombok Utara, posisinya berada di perkampungan yang kanan kirinya perkebunan warga dan sinyal internet masih sulit masuk ke daerah ini karena konturnya yang berbukit-bukit. Saya harus menempuh jarak sekitar 10 km setiap hari, melewati persawahan, perkebunan sepi, dan jalanan berbatu yang terjal dan sulit. Kurang lebih sekitar 15-20 menit jika dijangkau menggunakan sepeda motor. Pengabdian ini menuntut konsistensi tinggi dan juga membentuk tekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya bertugas di sekolah ini sejak tahun 2017. Saat itu saya adalah satu-satunya ASN di sekolah, sehingga membuat saya untuk merangkap banyak peran. Misalnya menjadi bendahara BOS, pembimbing ekstrakurikuler seperti pramuka, tari, gerak jalan, senam, dan paduan suara, agar potensi siswa tetap berkembang meskipun bukan kompetensi utama saya, sehingga membuat saya seringkali bekerja di luar jam sekolah. Namun, kurang lebih 2 tahun terakhir, kondisi telah terbantu dengan masuknya rekan-rekan P3K. Selain faktor geografis yang menantang dan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang dalam proses belajar mengajar sangat terbatas, di antaranya yaitu sekolah kami tidak ada laboratorium IPA atau IPS, yang ada hanya 3 ruang kelas SMP. Untuk ruang kantor pun juga masih menumpang di SD. Sinyal internet yang kecepatannya kurang maksimal karena sinyal yang terjangkau itu berada di lokasi tetangga. Selain itu, masih banyak siswa yang tidak memiliki perangkat HP pribadi. Di sekolah kami, buku juga masih sebagai satu-satunya sumber belajar. Kondisi ini berimplikasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa yang masih rendah. Sebagai guru yang sudah diberikan amanah oleh negara untuk mencerdaskan bangsa, tentu saya tidak boleh menyerah dengan keterbatasan yang ada. Guru harus hadir seutuhnya membawa pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Hal ini selaras dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam mewujudkan pembelajaran seperti yang diharapkan, maka saya merancang sebuah solusi yaitu perasaan Gemini, pemanfaatan kardus bekas sebagai alat peraga pembelajaran, dan Google Sites sebagai media interaktif, sebuah inovasi yang berfokus pada 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, serta prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Tantangan utama dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini adalah 1. Merancang proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. 2. Membuat media yang interaktif di tengah keterbatasan sinyal internet. Saya merancang kerangka pembelajaran mendalam untuk materi kondisi geologis Indonesia kelas 7, 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk mengatasi sinyal internet yang tidak stabil membuat kami bergantung pada sinyal Wi-Fi dari tetangga, yang otomatis menjadi tidak maksimal saat diakses banyak pengguna. Oleh karena itu, saya memilih Google Sites sebagai portal utama. Pilihan ini didasarkan pada efisiensi bandwidth. Konten audio dan teks disederhanakan dan dikompres agar cepat loadingnya. Keterbatasan perangkat diatasi melalui strategi berbagi perangkat menggunakan Chromebook atau laptop sekolah, sehingga siswa bisa mengakses materi lewat Google Sites secara berkelompok. Yang besar apa yang kecil? Konten geologis di Google Site ini dirancang menggunakan Canva AI. Secara tidak langsung juga menjadi sumber belajar untuk siswa.
sehingga siswa menjadi lebih Kalau yang memahami besar, materi, yang besar. terutama pada saat materi simulasi gempa. Siswa menemukan hubungan dan relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa apa yang dipelajari itu penting. Selanjutnya, siswa diajak menonton video tentang proses gunung meletus. Siswa berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi proses tersebut menggunakan lembar kerja yang telah disiapkan, dan dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil kegiatannya. Aktivitas ini membuat siswa bisa belajar dengan fokus dan kesadaran penuh terhadap proses dan sensasi belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Pertemuan kedua berfokus pada pengalaman belajar mengaplikasi konsep dengan model pembelajaran project-based learning, yaitu pembuatan miniatur gunung meletus. Ketiadaan laboratorium diatasi dengan menjalin kemitraan dengan koperasi sekolah untuk mendapatkan kardus bekas. Keterbatasan sarana berhasil diubah menjadi peluang untuk menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Siswa berkolaborasi membangun miniatur dan menyimulasikan erupsi dengan bahan cuka, baking soda, dan lain sebagainya. Momen erupsi ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan laboratorium dapat diatasi sesuai prinsip pembelajaran mendalam, yaitu meaningful dan joyful learning. Selanjutnya, siswa mengerjakan evaluasi game petualangan interaktif yang dibuat dengan Canva AI secara berkelompok menggunakan Chromebook atau laptop sekolah. Strategi ini memastikan akses digital yang adil dan menumbuhkan nilai kolaborasi. Untuk kegiatan terakhir, yaitu refleksi, siswa diberikan post-it untuk menuliskan hasil refleksi kemudian menempelkannya di pohon refleksi di depan kelas. Penerapan praktik baik ini menunjukkan keberhasilan yang terukur dan signifikan. Yang pertama, yaitu peningkatan hasil belajar yang drastis. Pretest hanya 22% siswa yang mencapai KKM. Setelah implementasi praktik baik ini, hasil post-test menunjukkan 88% siswa berhasil mencapai nilai di atas KKM. Peningkatan 66% ini membuktikan bahwa pendekatan deep learning efektif mengubah pemahaman siswa dari konvensional menjadi kontekstual. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan peningkatan motivasi belajar hingga 93,07%. Siswa merasa tertantang dan antusias karena pembelajaran melibatkan kreasi fisik atau miniatur dan evaluasi yang menyenangkan atau game interaktif. Yang ketiga, kreativitas mengatasi keterbatasan sarana. Inovasi menggunakan bahan bekas yang didukung oleh kemitraan dengan koperasi sekolah terbukti mampu menciptakan alat peraga tanpa memerlukan alat laboratorium yang mahal. Refleksi. Yang pertama, pembelajaran mendalam dengan prinsip meaningful learning sangat efektif berhasil mengubah pemahaman yang abstrak menjadi kontekstual. Yang kedua, model project-based learning dan game sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, inovasi perasaan Gemini sangat efektif membuktikan bahwa pembelajaran mendalam dapat dicapai melalui modifikasi alat peraga dan media digital yang ringan. Keberhasilan penerapan praktik baik ini menunjukkan dampak sistemik yang kuat. Praktik baik ini telah didiseminasikan di komunitas belajar guru SMPN Satap 2 Tanjung melalui diskusi rutin dan sesi berbagi praktik baik. Setelah mendapatkan materi Google Site dan Canva AI dari Bu Reni, saya lebih memahami bagaimana menggunakan Google Site dan Canva AI ke depannya. Saya akan mempraktikkannya di mata pelajaran saya. Hilal, gimana perasaannya setelah belajar IPS hari ini? Senang, Kenapa senang? karena tadi bisa membuat replika gunung berapi dan bermain game. Terkait pembelajaran gimana? Saya semakin mengerti tentang letak geologis Indonesia.